Suryani Febrianti dari Universitas Munawwarman, program studi administrasi bisnis. Saya mau nanya-nanya ya Pak. Saya mau nanya ke pertanyaan yang pertama. Boleh, nggak apa-apa. Ya Pak. Tapi boleh saya nyala dulu ya? Oh ya boleh. Nanti mungkin saya tidak bisa menjawab tentang omset berapa. Iya Pak. Kita nggak nanya itu. Keuangan apa, itu rahasia soalnya. Rahasia dapur. Untuk Ilat Sapi September 2020. Jadi mungkin sedikit sejarahnya, ada usaha lain yang pada saat itu dampak pandemi. Berdampak pandemi saya berusaha untuk nyari apalagi nih usaha yang bisa dikembangin gitu kan. Kebetulan karena usaha sebelumnya itu ada berbagai alat itu yang nggak kepakai gara-gara harus ada pengurangan, dan kemudian saya ketemu teman, sebenarnya sih udah agak lama teman itu, terus dia menawarkan untuk kerjasama di Ilat Sapi karena dia bisa membuat ilat sapi. Karena membuat ilat sapi itu tidak gampang, teman. Tidak mesti harus orang, tidak apa ya, walaupun dia pamannya sudah pengalaman di bidang kue, bikin roti, itu belum tentu bisa bikin ilat sapi karena harus punya keahlian tersendiri. Nah dari situ akhirnya singkat cerita kita berkolaborasi. Tahun 2020 saya ada punya peralatan yang sudah cukup komplit. Dia memberikan keahliannya untuk bisa membuat ini. Awalnya di situ. Oh, berarti awalnya tadi tuh gara-gara pandemi ya Pak? Gara-gara pandemi. Jadi saya memanfaatkan alat yang ada apa nih harus saya kembangin. Ternyata ya nggak disengaja ada tawaran itu, langsung ya udah kita coba gitu. Di awal-awal iya, karena kan mindset kita awal itu harus gula yang ada istilahnya, bukan istilah ya, gula itu yang bagus itu produk ini dari Melak. Memang saat ini masih terbaik, cuman kendalanya adalah produk dari Melak itu kadang-kadang juga tidak stabil dalam artian pasokannya, kadang-kadang sedikit kosong, terus harganya juga kadang-kadang kalau lagi kosong tuh agak mahal, jadi kita agak susah. Nah akhirnya kita menggunakan gula yang ada di pasar saja yang biasa orang berjual, bukan dari gula Melak lah maksudnya. Alhamdulillah kita melakukan inovasi, percobaan-percobaan, ternyata bisa kok sebetulnya. Nah, jadi kalau untuk pasokan saat ini itu nggak ada kendala. Ada kendala kita kan memang perlu minyak dan tepung. Kendalanya ya di harga, jadi harga itu naik, kan kemarin tepung sempat naik ya, sampai sekarang juga udah tinggi, udah hampir 100% naik harga tepung itu. Terus minyak juga kemarin sempat kendala, dimana kita sudah merasakan bahwa ada terjadi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng kan ya, karena kita juga menggunakan salah satunya bantuan bahan dasarnya harus ada minyak. Nah itu sempat susah juga. Ya otomatis mau nggak mau saya harus naikin harga jual maksudnya gitu loh. Ya alhamdulillah pelanggan atau reseller masih bisa menerima kok dengan kondisi memang nggak bisa siapapun kena dampaknya. Jadi saat ini masalah bahan baku alhamdulillah sudah nyaman. Kalau dulu kendalanya ya gara-gara mahal harganya. Proses produksi sampai saat ini sih nggak ada kendala, karena alat-alat kita bisa berfungsi baik, karyawan juga sudah kita latih, alhamdulillah bisa, nggak ada kendala kalau masalah produksi. Ya pasti ya, namanya usaha di awal-awal itu pasti ada yang ternyata karyawannya tidak sesuai yang kita harapkan, skillnya kurang dan sebagainya, atau secara attitude kurang cocok dengan kita gitu kan ya. Nah itu yang turnovernya lumayan akhirnya, tapi sekarang sih alhamdulillah karyawan ini sudah agak lama, mulai tahun 2020 masih ada yang bertahan dan sekarang sudah bagus. Kembali ke masalah produksi tadi, kendala produksi paling ya pokoknya ada tepung A yang biasa kita cari ternyata kosong. Kita pernah beralih ke tepung B, coba ternyata nggak cocok gitu loh. Itu aja sih kendalanya. Tapi hanya sekarang kita sudah ada beberapa alternatif tepung. Kalau tepung ini nggak ada, kita cari tepung ini udah ada. Jadi sekarang udah nggak ada masalah. Pertama mungkin di awal itu masalah penjualan. Jadi penjualan kita awal tuh ngecer. Jadi kita ngecer umpamanya ke toko-toko
oleh-oleh. Yang paling banyak tuh kan di seputaran Teluk Lerong, Muara, itu kan Antasari, di ujung-ujung Muara itu kan banyak tuh oleh-oleh tentang yang jualan amplang gitu kan ya. Nah itu kita pasarkan di situ. Cuman memang harus kendalanya adalah kita harus rajin mengecek penjualannya dan apalagi pernah juga kita menggunakan reseller yang kita percaya ternyata uangnya nggak disetor, bawa berapa gitu ternyata nggak disetor sama kita, dibawa kabur lah istilahnya, nggak dibayar lah istilahnya, nggak diberikan uangnya. Seperti itulah kendalanya di awal-awal. Tapi lambat laun mungkin karena produk kita alhamdulillah bisa diterima, kita ketemu reseller yang besar. Jadi dia beli dalam jumlah banyak dan dibayar dengan cash. Setelah itu mereka masarkannya ada yang di Samarinda, ada yang di luar kota, bahkan sampai ke Kaltara mereka menjual. Nah, sampai saat ini kita udah beberapa ketemu reseller yang bagus itu. Nah, itu sih di awal-awal tuh masalahnya di situ. Apalagi kalau kita nitip dulu di minimarket nggak terjual, kalau kita nggak kontrol itu kan pamannya sudah mulai berjamur pamannya gitu. Kalau kita nggak pintar-pintar itu bisa reject jadinya kan. Nah karena waktu itu kita mengandalkan jualannya adalah kita yang melakukan penetrasi ke pasar gimana nih. Nah saat ini 90% penjualan itu bahkan reseller yang ngambil. Jadi bukan lagi kita yang masarin, reseller justru yang ngambil. Jadi sekarang jauh lebih mudah. Jadi langsung reseller ya Pak? Iya. Boleh lewat reseller, boleh ke sini juga boleh. Tapi memang harga reseller kita pasti beda dengan pengambilan sekian, teknik pembayarannya gimana, apakah mundur, apakah cash, itu harganya pasti beda. Jadi kalau orang umum mau beli ke sini beli cuma 1-2 bungkus boleh saja, harganya pasti beda. Itu harga eceran, harga eceran biasa di orang jual. Tapi sedangkan kalau yang lewat partai lewat reseller pasti jauh lebih murah karena mereka kan akan jual lagi, mereka nitip atau jual lagi kemana. Oke, jadi mungkin saya jelasin tentang dulu memang kita makanya penetrasinya adalah kita sendiri yang jual. Makanya di awal-awal cukup aktif lah ya. Tapi memang di awal-awal itu mungkin karena juga pengaruh COVID ya, saya juga kurang mengerti. Kita justru ketemunya para reseller. Nah, setelah para reseller ini sudah jadi pelanggan kita, di marketing yang di sosmed khususnya Instagram itu memang akhirnya agak kurang kita aktifkan karena memang orderan dari reseller ini sudah memadai gitu loh. Tapi pasti nanti akan kita perbaikin. Jadi di Instagram pun nanti akan kita aktifkan lagi. Sementara mungkin admin kita tuh adalah masih menggunakan karyawan yang ada. Jadi karyawan itu yang megang, kalau seandainya ada yang mau pesan, nanya-nanya tentang itu di WA dia akan jawab. Tapi di sosmed memang kurang aktif. Jadi sekali-sekali aja ada postingan. Kita memang mengandalkan sekarang adalah para reseller. Ini pun sebetulnya sedikit agak kewalahan kita mensuplai pesanan-pesanan dari mereka. Makanya sekarang sudah nambah karyawan lagi agar bisa lebih banyak yang kita produksi untuk reseller. Jadi masalah kenapa tidak begitu aktif di situ karena sekarang memang alhamdulillah di resellernya itu udah jalan gitu. Dari mulut ke mulut itu para reseller sudah mulai banyak ngambil ke kita. Jadi disitunya kurang. Di awal-awal kenapa aktif karena memang kita yang menjualkan, kita sendiri yang nitip, kita yang jalan memasarkan, nitip ke mana, ke toko oleh-oleh kemana dan sebagainya. Tapi sekarang karena orang mulai tahu, ada beberapa reseller yang mengetahui, akhirnya malah datang ke kita. Nah, karena sudah jadi pelanggan dan merasa cocok dengan produk yang kita jual dengan harga yang bagus menurut mereka, ya sudah aktivitas di sosmednya akhirnya agak berkurang. Nanti pasti akan kita perbaiki. Saat ini ada orang produksi di depan itu yang produksi ada 4, terus 1 di belakang. Bagian bungkus itu ada 4 kalau nggak salah, berarti totalnya sekitar 10 orang. Oh iya, baik Pak, sepertinya udah cukup. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau diwawancari. Ya. Oke. Terima kasih.
saya Lius Vita, tapi di sini biasa dipanggil Uus. Di sini sih saya merangkap ya, saya jadi admin penjualan sekaligus bantu packing juga. Kalau untuk kerja sendiri sih udah hampir 5 tahun, tapi sebelum di Elat Sapi ini saya di bagian roti gembongnya. Jam kerjanya di sini sih dari jam 8 sampai jam 5 sore. Cuman sih jam 8 tuh belum efektif kerja sih. Kadang kita masih nunggu kue, jadi paling jam-jam 9 sih baru kerja. Kalau untuk harinya sih kita nggak tentu ya, kita sesuaikan sama pesanan. Kalau misalnya memang lagi banyak pesanan, kadang bisa sampai 2 minggu itu kita nggak ada off. Tapi nanti kalau memang pesannya lagi agak dikit gitu, mungkin seminggu sekali bisa off. Suka dukanya apa ya? Ya yang saya bilang tadi sih, kalau misalnya pas lagi banyak pesanan gitu kan, bisa sampai 2 minggu nggak off. Nanti tunggu pesanannya agak dikit baru kita off. Terus juga kayak permintaan customer kan lain-lain ya, kadang ada yang minta dibersihin tepungnya, ada yang enggak, jadi mungkin agak lama aja sih untuk proses packingnya kalau yang minta dibersihin tepungnya. Untuk memilih kerja di sini sih karena lingkungan kerjanya enak sih, terus teman-temannya juga enak, ya nyaman aja kerjanya di sini. Enak. Nggak terlalu manis, enak banget.